Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sangat bosan sekali belajar di rumah. Tentunya Bu Reni juga bosan sebenarnya dengan keadaan seperti ini. Tapi bagaimanapun kita harus mematuhi aturan yang ada dari pemerintah karena masih belum boleh mengadakan pembelajaran secara langsung ya. Tapi kita harus tetap semangat, kemudian tetap berdoa semoga kita segera dapat melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang SPDP, materinya gerak tari, KD 3.3 memahami dasar-dasar gerak tari daerah, KD 4.3 memperagakan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa memahami, mengenal dasar-dasar gerak tari daerah dan mampu memperagakan dasar-dasar gerak tari daerah. Mampu memperagakan berarti kalian nanti mempraktekkan dasar-dasar gerak tari daerah. Apa itu gerak tari? Gerak tari merupakan perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari. Jadi kalau ada pertanyaan perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari disebut gerak tari. Fungsi dari gerak tari itu sebagai media perantara untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari sebuah tari. Berarti tarian itu sebagai media untuk memperagakan maksud-maksud tertentu ya, supaya yang melihat itu memahami. Oh, ini tarian tentang apa? Misalkan tarian tentang petani, berarti gerakannya berkaitan dengan gerak-gerakan yang dilakukan oleh petani. Ide gerak tari kreasi. Tari kreasi ini berarti tari tradisional yang sudah dikreasikan, sudah ditambahi dengan gerakan-gerakan modern tari kreasi. Ide gerak tari kreasi bersumber dari tari daerah. Tari kreasi itu termasuk tari modern ya. Disebut tari kreasi daerah. Contoh tari kreasi daerah adalah tari bungung jumpa. Tari bungung jumpa itu artinya itu adalah bunga cempaka yang berasal dari Provinsi Aceh. Gerak tari bungung jumpa itu dikembangkan dari gerak tari saman. Jadi kreasi, mengapa tari bungung jumpa itu dikatakan tari kreasi? Berarti tari kreasi itu tari modern yang berasal dari, yang dikembangkan ya. Tari daerah yang gerakan tari daerah yang dikembangkan. Itu asal muasalnya tari bungung jumpa gerakannya itu dari gerak tari saman, yaitu tepukan tangan dan tepukan dada. Tapi kalau saman kan duduk ya, kebanyakan duduk. Tapi kalau tari bungung jumpa itu ada yang berdiri. Ini gerak tari merupakan gerak-gerak yang telah disetilir atau diubah. Setilir itu diubah sehingga menghasilkan gerak-gerak yang indah. Ada keluasan gerak tubuh ya, gerak indah. Gerak tari berbeda dengan gerak sehari-hari. Dilihat dari tangan dan gentakan kakinya itu beda, lebih luas, lebih lemes ya. Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan terlebih dahulu. Pengolahan berarti membutuhkan waktu ya. Ada hitungannya. Pengolahan unsur keindahan gerak tari itu bersifat stilatif dan distortif. Apa itu gerak stilatif dan distortif? Ini kita lihat. Ini. Gerak stilatif
Itu gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Misalkan tangannya yang lentik ya, kakinya jinjit, gerakannya pelan, terus lekukan tubuhnya itu pelan, kalem. Gerak distortif, nah ini sedangkan gerak distortif, pengolahan gerakan yang melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi, mengubah dari bentuk alami menjadi bentuk baru. Misalkan ya gerak alami ini dari gerakan alam, gerakan alami misalnya angin sepoi-sepoi itu dijadikan gerak dasar dari penari. Jadi bagaimana penari itu mencontohkan gerakan angin sepoi-sepoi, tapi menari ya berarti halus, gerak angin sepoi-sepoinya lebih halus. Kemudian cara mencangkul Pak Tani itu gerakannya pelan-pelan, kalem kalau dalam hal menari. Kemudian, dari hasil pengolahan gerak yang mengalami stilasi dan distorsi. Nah, kalau stilasi itu intinya bentuk indah ya, kalau distorsi mengubah dari gerak alami menjadi bentuk baru. Lahirlah dua jenis gerak tari. Yang pertama gerak murni. Gerak murni itu hanya mementingkan keindahan saja, tidak ada maknanya. Misalkan tangannya, jarinya lentik, dilenturkan, kakinya jinjit, itu kan keindahan. Bentuk tubuh melengkuk ke kanan, ke kiri, kalem, itu kan keindahan. Gerak maknawi atau disebut gestur itu merupakan gerak yang bermakna. Maksudnya gerak bermakna itu seperti apa? Gerakan tari yang sifatnya menirukan. Bisa menirukan gerak binatang, gerak tumbuhan maupun manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tarian, dalam gerak tari itu ada unsur-unsur pokok yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ruang, kedua waktu, dan yang ketiga adalah tenaga. Ruang itu meliputi posisi itu posisi penari ya, arah hadap dan arah gerak, serta level atau tingkatan gerak. Dikatakan posisi itu apa? Posisi itu menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari. Misalkan arah hadapnya ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau arah gerak penari itu itu yang formasi itu loh. Misalkan arah zigzag, berputar arah jarum jam, apa itu namanya? Ini kok lupa. Kayak setengah lingkaran itu arah gerak. Formasi ya, arah formasi. Jadi posisi penari ketika menari ya, arah geraknya itu berbentuk zigzag, apakah berbentuk setengah lingkaran, apakah berbentuk angka 8, berbentuk lingkaran. Itu namanya posisi arah gerak posisi arah gerak penari. Itu dinamakan formasi ya. Kalau arah hadap ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke kiri, ke sudut kanan ataupun ke sudut kiri, itu contohnya. Sedangkan level itu tingkatan gerak seorang penari.
Level itu dibagi menjadi 3. Level tinggi, level sedang, dan level rendah. Contoh level tinggi itu ketika penari kakinya jinjit sampai loncat-loncat. Intinya itu dikatakan level tinggi itu ketika gerakan tari itu menjauhkan badan dari lantai. Sedangkan level sedang itu ketika penari posisinya itu lututnya itu menekuk sampai posisi lurus, lutut diluruskan. Kalau level rendah itu ketika penari itu posisinya duduk saat menari. Ya. Oh iya, Bu Reni tadi lupa menjelaskan tentang formasi ya. Tentang formasi arah gerak penari. Di sini tidak ada sebenarnya, tapi sebagai pengetahuan saja, formasi penari itu sebenarnya asal garisnya itu garis dasarnya, dasar garisnya itu adalah garis lurus dan garis lengkung. Nah, itu dikembangkan, misalkan kalau garis lurus itu dikembangkan arah zigzag, kemudian lurus ke samping, lurus ke depan. Kalau arah lengkung ya, formasi lengkung itu lingkaran, setengah lingkaran, kemudian arah gerak membentuk angka 8. Nah, tadi level sudah ya. Kemudian yang kedua waktu. Waktu itu merupakan elemen yang membentuk gerak tari. Nah, itu kaitannya. Kaitannya itu panjang pendeknya sebuah tarian. Nah, panjang pendeknya sebuah tarian itu merupakan waktu ya. Perubahan gerak, perpindahan tempat, dan penempatan kedudukan sikap tubuh itu harus sebanding dengan kebutuhan waktu. Jadi disesuaikan dengan iringan ya, waktu iringannya. Kemudian yang ketiga, tenaga. Setiap gerak itu memerlukan tenaga. Apa tenaga itu? Tenaga merupakan kekuatan yang akan mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Biasanya ada hitungannya ya. Jadi 2 kali 8. Nah, itu waktu, keterkaitan ya, tenaga sama waktu. Rangkaian gerak dalam suatu tarian tidak hanya memerlukan satu macam tenaga, tetapi memerlukan tenaga ringan dan tenaga kuat. Tenaga kuat itu biasanya meloncat itu ya, terus gerakannya cepat, itu kan perlukan tenaga yang kuat. Nah, ini berikut contoh gambar gerak tari Bungkung Jumpa dalam hitungan. Nah, ini kalau gerak tari Bungkung Jumpa, tadi Bungkung Jumpa artinya bunga cempaka ya, asalnya dari Provinsi Aceh. Kalau di buku paket itu tari Pakarena. Tari Pakarena itu asalnya dari Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Gerakan tari Bungkung Jumpa itu ada 9 ya. A, B sampai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 gerakan. Ini contohnya gerakan A. Itu hitungannya 4 kali 8, kedua tangan di atas, kaki jinjit. Nah, itu nanti Bu Reni kasihkan video contoh gerak tari Bungkung Jumpa. Kalau berupa gambar seperti ini kan agak sulit ya. Ini kamu pelajari dulu, terutama hitungannya ya, hitungannya 4 kali 8, ada yang 2 kali 8. Nanti Bu Reni berikan videonya, kamu tinggal latihan terus dihafalkan. Nanti Bu Reni kasih waktu 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu ada tanggalnya,
tanggalnya sudah ditentukan, nah kalian kirim video lewat Google Form. Oke, kita lanjutkan. Gerak tari dengan hitungan itu adalah gerak tari yang disesuaikan dengan irama berupa hitungan. Hitungan itu dapat digunakan sebagai petunjuk arah, seperti ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, atau maju mundur. Nah, hitungan itu kan juga ditentukan dengan waktu iringan ya, waktu iringan tarian musik. Itu harus ditentukan. Kemudian mempraktekkan gerak tari itu tidak hanya dituntut dalam kemampuan melakukan gerak, tetapi juga memperhatikan kemampuan memadukan gerak dengan iringan. Nah, jadi antara gerak tari dan iringan harus sesuai. Iringan gerak tari itu dibedakan menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Apa itu iringan internal? Iringan internal itu berasal dari bunyi-bunyi anggota tubuh. Ya, contohnya tepuk tangan, tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, hentakan kaki ke tanah atau lantai, nyanyian dan siulan. Itu termasuk iringan internal. Jadi internal itu dari dalam. Jadi bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh. Sedangkan iringan eksternal itu iringan yang berasal dari luar tubuh. Jadi bukan dari anggota tubuh penari. Contohnya permainan musik secara langsung atau melalui CD atau iringan musik dari kaset, dari video itu ya. Kalau permainan musik secara langsung itu diiringi langsung oleh misalkan gamelan itu ya. Kalau di suku Jawa itu kan gamelan iringannya ditabuh oleh penabuh ya. Kalau kayak di show itu ada bandnya ya, grup band yang mengiringi. Nah, misalkan kayak di ini talk show itu kan kayak ada pemusiknya. Nah, pemusik itu digunakan sebagai iringan dalam tarian. Fungsi, nah ini fungsi kegunaan iringan tari pada gerak tari itu apa? Yang pertama menciptakan harmoni, berarti keselarasan ya, keselarasan antara gerak dan musik sehingga tercipta tarian yang indah. Kalau yang menonton itu takjub. Kemudian B, mengatur dan memberi tanda gerak tari. Yang C, penuntun dan pemberi awal akhir tarian. Yang keempat atau D, membantu mempertegas gerak tari. Dalam mempraktikkan gerak tari dengan iringan, kita harus memperhatikan irama dan tempo. Tempo itu cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Ya, tempo itu. Jadi kamu harus memperhatikan gerak tari dengan iringan itu berarti gerakan tarian penari itu harus disesuaikan dengan irama dan tempo lagu. Tempo itu cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, tari kreasi Bunggung Jumpa itu menggunakan lagu daerah Bunggung Jumpa. Nah, ini lagu daerah dapat dinyanyikan iringan gerak tari, misalkan lagu Bunggung Jumpa. Nah, tari kreasi Bunggung Jumpa itu menggunakan iringan lagu Bunggung Jumpa. Oke, sudah selesai penjelasan dari Bu Reni tentang gerak tari. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang lagi melihat videonya. Tugasnya nanti mengerjakan LKS dan memperagakan gerak tari Bunggung Jumpa. Nanti Bu Reni kasih
videonya ya. Bu Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.